Bab 191, 10 Besar Bulan. Hati menusuk segera membeku karena terkejut ketika dia mendengar bahwa Si Feng memiliki 50 tumpukan batu keras. Seluruh aliansi asasin bahkan tidak bisa mengatur untuk mengumpulkan 5 tumpukan penuh. Namun, Si Feng mengatakan dia punya 50. Jika 50 tumpukan Heartstone digunakan untuk membuat whetstones, bahkan jika pemalsu yang menyusunnya memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit lebih rendah, itu dapat memungkinkan semua pemain elit di aliansi asasin untuk mencapai level 10, memasuki kota Sungai Putih. Kakak Ye Feng, kamu tidak menipu aku, kan? Apakah kamu benar-benar memiliki 50 tumpukan? Menusuk hati bertanya dengan ragu. Bukannya dia tidak mempercayai Si Feng, tapi jumlah ini terlalu besar. Bahkan persekutuan kelas 1 di sebuah kota tidak bisa menawarkan sebanyak itu. Akan mengesankan jika mereka bahkan bisa mengumpulkan 6 hingga 7 tumpukan. Tentu saja, sejak kapan aku bercanda sebelumnya? Si Feng menggelengkan kepalanya, tertawa. Alasan Si Feng menawarkan Stabbing Heart ini Heartstone banyak tidak murni untuk mendapatkan koin. Sebagian besar alasannya adalah untuk membantu aliansi asasin memasuki kota Sungai Putih dan memulai pengembangan mereka pada tanggal yang lebih awal. Lagi pula, pasukan utama aliansi asasin semuanya ditempatkan di sekitar beberapa kota di dekat White River City. Selama aliansi asasin tumbuh lebih kuat, dengan hubungannya dengan Stabbing Heart dapat membantunya menekan dan membasmi para guild yang tidak memiliki kedudukan. Dengan begitu, para guild ini akan terlalu sibuk berurusan dengan aliansi asasin untuk memperhatikannya. Awalnya, Si Feng ingin menjual beberapa Heartstone kepada Snow Lembut juga. Namun, tim Gentle Snow hanya berkembang terlalu cepat. Mereka telah berhasil mencapai level 10 hanya dalam waktu setengah hari, dan pada saat ini, semua anggota elit Ouroboros telah tiba di White River City. Secara alami, mereka tidak akan membutuhkan bantuannya lagi. Poin paling penting adalah bahwa Snow Lembut memiliki versi super mewah dari buku panduan kota Sungai Putih yang dijual Si Feng kepadanya. Dengan itu, dia bisa dengan mudah memperlebar jarak antara dirinya dan persekutuan lain, berdiri keluar dari kerumunan. Sekarang Si Feng memiliki payung pelindung seperti salju lembut dan hati menusuk. Akankah para gubernur yang tidak berserat itu mungkin berani melakukan sesuatu padanya? Dia bisa maju dengan perkembangannya sendiri dengan ketenangan pikiran. Kakak Ye Feng, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas ini. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu perlukan di masa depan, sebutkan saja. Jika itu adalah sesuatu yang bisa aku bantu, aku akan memberikan semuanya. Hati menusuk sangat tersentuh saat ini. Dalam hatinya, dia sudah mengambil Si Feng sebagai saudara lelakinya. Namun, 4 emas, 50 perak tidak mudah didapat. Dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dana cair dari kota-kota lain dan mengumpulkan sebagian dari tim pertanian uang. Meskipun itu adalah pengeluaran besar, dengan 50 tumpukan Heartstone, Stabbing Heart dapat memungkinkan tim di Red Leaf Town menjadi tim pertama dari semua tim lain di Assassin's Alliance untuk memasuki kota Sungai Putih. Pada saat itu, dia akan menerima promosi di persekutuan sekali lagi. Dia bahkan mungkin menjadi seorang tetua aliansi Assassin. Sementara itu, pencapaian seperti itu hanya mungkin karena bantuan Si Feng. Meskipun Stabbing Heart merasa sedikit malu pada dirinya sendiri karena tidak banyak membantu Si Feng, dia sudah memutuskan bahwa, begitu dia memasuki kota Sungai Putih, dia akan sepenuhnya mendukung Si Feng.
Siapapun yang berani melawan Si Feng akan melawannya juga. Kapan kamu bisa mengirim seseorang ke Redleaf Town untuk melakukan perdagangan? Tanya Si Feng. Selama kamu bebas, kapan saja itu baik. Jawab jantung menusuk. Oh, benar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kamu. Apakah kamu tahu keberadaan tim saat ini dari Martial Union yang dipimpin oleh Unstable Devastation? Si Feng merasa bahwa, karena ia akan melakukan perjalanan kembali ke kota Daun Merah, ia mungkin juga mencari penghancuran tidak stabil untuk mengekstrak balas dendamnya. Ini, aku tahu, mereka saat ini berada di reruntuhan pasir putih. Apakah kamu berencana membalas dendam pada mereka? Aku akan memanggil beberapa pria untuk pergi bersama kamu. Mereka memiliki beberapa pemain di sisinya, jadi akan berbahaya jika kamu memburunya sendiri. Stabbing Heart sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Si Feng akan membalas dendam begitu cepat. Selain itu, ia bahkan akan berurusan dengan tim elit yang dipimpin oleh Unstable Devastation secara langsung. Lagi pula, tim elit yang dibentuk setelah Unstable Devastation menggabungkan tim elit dari 5 kota yang berbeda. Jumlah elit di tim itu bahkan jauh melebihi tim elit Stabbing Heart sendiri, jadi tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Terima kasih, tapi aku ingin menyelesaikan masalahku sendiri. Mari bertemu di depan Bank Kota Daun Merah dalam 20 menit, Si Feng berterima kasih padanya. Baik, aku akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki lokasi persis Martial Union. Pada saat itu, aku akan menyampaikan keberadaan mereka yang sebenarnya kepada kamu bersama dengan 4 emas, 50 perak. Stabbing Heart secara alami mengetahui kesombongan seorang ahli, jadi dia tidak mengejar masalah ini. Kalau tidak, jika dia menemukan masalah dengan Martial Union tanpa persetujuan Si Feng, dia bahkan mungkin mendatangkan kemarahan Si Feng. 20 menit kemudian, Si Feng tiba di depan bank di kota Daun Merah. Halo, kakak besar Ye Feng. Aku Kokoa, dari aliansi Assassin, Big Brother. Stabbing Heart mengirim aku ke sini. Inilah lokasi penggilingan tim elit Martial Union. Petik 2. Seorang elementalis wanita tampak murni dan menyenangkan berjalan, matanya berbinar saat dia melihat Si Feng. Lagi pula, Si Feng sebelum dia adalah ahli peringkat merah dari kota Daun Merah yang semua orang tahu. Dia adalah orang yang bahkan pemimpin tim Stabbing Heart of Redleaf Town diperlakukan dengan hormat. Yang paling penting, Si Feng berteman baik dengan Dewi Salju yang sangat ia kagumi. Sama sekali tidak ada kesempatan bagi pemain gaya hidup normal seperti dirinya untuk bersentuhan dengan sosok legendaris tersebut. Dia hanya di sini hari ini untuk melakukan perdagangan karena pemalsu lainnya di persekutuan terlalu sibuk, sementara dia adalah pemalsu yang baru direkrut di persekutuan. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan karakter yang hebat. Si Feng melirik gadis ini, dan ekspresinya langsung membeku. Krim kakao, bukankah itu Master Forger kerajaan Star Moon yang terkenal? Sebagai salah satu dari 10 Master Forger besar di kerajaan Star Moon, Krim Kokoa adalah seorang jenius penempaan yang paling dekat untuk menjadi seorang Grandmaster Forger. Bakatnya hampir sebanding dengan Seliora dari kota Sungai Putih. Dia cantik dan jenius, banyak guild kelas 1 yang rela menawarkannya gaji tahunan ratusan juta untuk merekrutnya. Sayangnya, dia menolak mereka semua, satu demi satu, karena dia ingin tinggal di persekutuan kelas 3, Kuil Doa. Rumor mengatakan bahwa dia telah melakukannya untuk membayar hutang budi, karena Krim Kokoa relatif canggung pada hari-hari awalnya, menyebabkan tingkat keberhasilannya menjadi sangat rendah.
Karena kecanggungannya, banyak guild menolak untuk menerimanya. Pada akhirnya, kuil doa adalah satu-satunya persekutuan yang menerima dan mengasuhnya, jadi dia tidak ingin meninggalkan mereka. Sayangnya, bahkan dengan Master Forger yang jenius dalam persekutuan mereka, Ouroboros masih menghancurkan kuil doa pada akhirnya. Sebagai hasilnya, Krim Kokoa memilih untuk bergabung dengan World Dominator, guild kelas 1 di oposisi langsung Ouroboros, untuk membalas dendam pada guild kelas 1. Namun, mengapa Krim Kokoa berada di aliansi assassin saat ini? Si Feng sedikit bingung, karena kekuatan utama kuil doa tidak terletak di kota Sungai Putih, tetapi di ibu kota, kota Bintang Bulan. Itu juga alasan mengapa Ouroboros menghancurkan mereka. Mungkinkah, setelah diabaikan oleh aliansi assassin, dia memilih untuk pergi ke Star Moon City untuk mengembangkan dirinya setelah dia mencapai level yang lebih tinggi, yang kemudian membawanya ke kuil doa? Si Feng hanya bisa menebak. Jika aliansi assassin mengetahui bahwa mereka telah mengusir seorang Master Forger selama hari-hari awal mereka di domain dewa, mereka bahkan mungkin bunuh diri dengan menyesal. Big Brother Ye Feng, ketika Krim Kokoa menemukan bahwa si Feng menatapnya dengan tajam, dia tidak bisa menahan panik. Baru sekarang si Feng mendapatkan kembali akal sehatnya. Tindakannya tidak bisa dianggap berlebihan, karena Master Forger tingkat atas terlalu penting bagi persekutuan. Namun, dia tidak bisa hanya mencoba merekrut Krim Kokoa ke grupnya. Lagi pula, Krim Kokoa masih menjadi anggota aliansi assassin sekarang. Satu-satunya pilihannya saat ini adalah menunggu Krim Kokoa meninggalkan aliansi assassin sebelum mencoba merekrutnya. Oh, tidak apa-apa. Inilah 50 tumpukan Heartstone. Si Feng segera menukar 50 tumpukan Heartstone ke Krim Kokoa. Ketika Krim Kokoa melihat 50 tumpukan Heartstone di jendela perdagangannya, matanya membelalak kaget. Dia bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Saat ini, sulit untuk bahkan membeli 1 atau 2 Heartstone. Namun, si Feng dengan mudah berhasil mengeluarkan 50 tumpukan. Tidak heran mengapa pemimpin tim Stabbing Heart sangat menghormati Ye Feng. Seperti yang diharapkan, dia adalah sosok yang rata-rata hanya bisa dilihat oleh para pemain seperti dia. Segera setelah perdagangan selesai, si Feng berangkat dari kota Daun Merah, menuju reruntuhan Pasir Putih. Namun, dia tidak menambahkan Krim Kokoa sebagai teman, karena tindakan seperti itu dapat menyebabkan perubahan pada jejak sejarah, menyebabkan Krim Kokoa malah tetap dengan aliansi assassin. Jika itu terjadi, dia pasti akan menangis dengan penyesalan. Karenanya, dia akan membiarkan sejarah terulang tanpa campur tangannya. Sekarang setelah dia tahu lokasi tepatnya Martial Union, dia akan segera mengajarkan Unstable Devastation konsekuensi dari menjadi musuhnya. Bab 192, Liar dan Mendominasi. Reruntuhan Pasir Putih, sebagai lokasi utama bagi pemain untuk mencapai level 10, pemain level 9 dari kota-kota sekitarnya secara alami akan datang ke sini untuk naik level. Tidak hanya tempat ini memiliki monster level 10, yang merupakan sumber EXP yang lebih baik, ada juga banyak pencarian di wilayah ini. Selain itu, sebagian besar dari mereka memberi EXP dalam jumlah tinggi, dan beberapa pencarian tingkat tinggi bahkan memberikan peringkat bronze atau peralatan di atas. Itu terutama berlaku untuk kota Stonehammer yang baru ditemukan. Itu praktis surga bagi para pemain. Selama reputasi seseorang di kota Stonehammer mencapai tingkat tertentu, mereka dapat membeli perunggu level 10 dan peralatan misterius besi dengan harga yang sangat rendah.
Tidak mungkin menemukan perawatan seperti itu di kota-kota lain. Dengan demikian, reruntuhan pasir putih menjadi lokasi leveling utama untuk pemain level 9. Tentu saja, guild seperti Martial Union tidak akan melewatkan lokasi yang hebat ini. Sejak Si Feng telah membunuh kehancuran tidak stabil di kota Daun Merah, kehancuran tidak stabil segera melarikan diri ke tempat ini untuk naik level. Setelah masa kerja keras, Unstable Devastation akhirnya berhasil kembali ke level 9, dia juga tidak jauh dari mencapai level 10. Ye Feng, tunggu saja. Hari ketika aliansi persekutuan kita memasuki kota Sungai Putih akan menjadi hari pemakamanmu. Kehancuran yang tidak stabil diam-diam dikutuk saat dia membunuh seekor kalajengking berekor 3 tingkat 10 tingkat 10. Meskipun dia telah mengungkap rahasia Si Feng, dan Si Feng memprovokasi dan membuat marah persekutuan lain, masih belum ada orang yang bisa melakukan sesuatu pada Si Feng. Selain itu, tidak hanya Si Feng hidup dengan nyaman, ia bahkan mendapatkan banyak uang sekarang. Situasi iri dari Si Feng ini telah mendorong Unstable Devastation menjadi hampir gila, dan dia diam-diam mempertanyakan mengapa dia tidak bisa menikmati kekayaan seperti itu. Martial Union awalnya adalah persekutuan yang telah bermigrasi ke God's Domain dari game realitas virtual lain, sehingga mereka tidak memiliki investasi dari perusahaan besar manapun. Hanya ada beberapa tuan muda kaya yang membelanjakan uang untuk mendukung persekutuan. Sementara Martial Union masih memainkan game realitas virtual lainnya, tuan muda kaya ini dianggap taipan kaya. Mereka dengan santai bisa menghabiskan hingga beberapa ratus ribu kredit, memungkinkan Martial Union pada masa itu untuk mengambil dunia game dengan mudah. Situasi seperti itu telah membuat tuan muda yang kaya ini sangat senang. Karena itu mereka kemudian mendirikan serikat bela diri di domain dewa. Mereka ingin terus menguasai dunia. Karena Unstable Devastation adalah salah satu eselon atas Martial Union, gajinya bulanan lebih dari 10.000 kredit. Itu adalah gaji yang relatif tinggi bahkan di dalam kota besar. Dia bahkan sangat gembira dengan masalah ini, sering membual di depan teman-temannya tentang bagaimana dia adalah pemain peringkat dewa. Ketika dia memperlakukan teman-temannya di restoran normal, dia akan selalu membayar tagihan dengan lambaian tangannya, tampak mendominasi dan membuat orang lain iri. Namun, setelah Unstable Devastation menyaksikan penjualan buku panduan kota Sungai Putih, pikirannya berubah menjadi berantakan total. Dengan perhitungan kasar, Unstable Devastation memperkirakan bahwa penghasilan Si Feng dalam satu hari telah melebihi 10 juta kredit. Mempertimbangkan penghasilan lanjutan, aset Si Feng mungkin telah melampaui bahkan dari tuan muda kaya di Martial Union. Jika Si Feng melangkah lebih jauh dan menjual strategi levelingnya dengan harga murah, dia mungkin benar-benar bisa menjalani sisa hidupnya tanpa khawatir. Kekayaan dan keindahan akan berada dalam genggaman Si Feng, hidupnya mungkin menjadi lebih nyaman daripada tuan muda itu. Memikirkan sampai titik ini, kepahitan dan kecemburuan memenuhi hati Unstable Devastation. Namun, satu-satunya hal yang beruntung adalah Si Feng tidak menawarkan strategi leveling dengan harga murah. Selama dia bisa merebutnya, menjadi yang pertama menjualnya di forum resmi, dia tidak perlu lagi menjadi pemain profesional. Dia bisa langsung menjalani kehidupan yang kaya di dunia nyata. Bos Unstable, aku menemukan lokasi dengan jumlah monster yang luar biasa tinggi. Tingkat respawn juga cukup cepat. Efisiensi leveling kami mungkin bisa naik 60% atau lebih di sana, kata seorang assassin dalam obrolan tim. Laporkan lokasinya.
Kami akan segera pergi ke sana. Kehancuran yang tidak stabil menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Saat ini, ada terlalu banyak pemain di reruntuhan pasir putih, sementara jumlah monster masih jauh dari cukup untuk digiling. Jika ada lokasi berharga yang tersedia, mereka mungkin bisa sampai ke kota Sungai Putih hari ini. Ini adalah koordinat, bahwa Assassin segera mengirimkan koordinat ke obrolan tim. Baik, kita akan menuju ke sana setelah kita menyingkirkan monster-monster ini. Unstable Devastation tertawa. Keberuntungannya akhirnya tiba. Dalam sesaat, Unstable Devastation memimpin tim pemain elitnya ke lokasi itu. Seperti yang dilaporkan Assassin, tempat ini sangat terpencil. Ada banyak monster di sini juga. Ada hampir lebih dari 50 kalajengking berekor 3 yang muncul setiap interval. Bagi tim elit besar seperti mereka yang memiliki lebih dari 100 pemain, tempat ini tentu saja merupakan tempat penggilingan yang berharga. Satu-satunya masalah adalah sudah ada beberapa pemain yang bermain di sini juga. Bos Unstable, apa yang akan kita lakukan? Shield Warrior memandang ke arah 60 hingga 70 pemain yang bergerak maju. Alisnya mengerut saat dia berbicara. Duh, tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka semua adalah pemain independen? Kehancuran yang tidak stabil berkata dengan jijik, mereka hanyalah pihak sementara yang bekerja di sini. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka menempati lokasi yang baik? Pergi, singkirkan mereka. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat penggilingan Martial Union. Petik 2. Memang, seperti yang dikatakan Unstable Devastation, para pemain di sini adalah semua pemain independen yang bukan milik guild. Mereka hanya bekerja sama sementara untuk menggiling. Jika guild normal melihat banyak pemain ini, mereka tidak akan berani mencuri wilayah ini. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Unstable Devastation dan sekelompok dari Martial Union. Tim Devastation yang tidak stabil terdiri dari para pemain elit dari 5 kota yang berbeda, dan bahkan tim elit yang dipimpin Stabbing Heart tidak dapat melebihi jumlah mereka. Bersihkan tempat itu. Semua yang bukan dari Martial Union, pergi. Kalau tidak, hadapi konsekuensi dengan risiko kamu sendiri. Kehancuran yang tidak stabil memelototi sekelompok pemain independen dengan jijik saat ia meneriakkan peringatannya. Sementara itu, 100 lebih pemain elit dari Martial Union semuanya memakai ejekan saat mereka mengelilingi lokasi. Selama ada yang berani melawan, mereka akan memadamkan mereka tanpa ragu-ragu. Peralatan pemain independen selalu berkualitas buruk. Bahkan jika para pemain ini telah mencapai level 9, peralatan mereka masih jauh dari membandingkan dengan Martial Union. Martial Union bahkan memiliki keunggulan angka, hingga 132 pemain. Sementara pemain independen ini hanya berjumlah sekitar 60 hingga 70. Belum lagi, para pemain independen ini tidak bersatu dalam hati, jadi mereka bahkan lebih sedikit tantangan untuk Martial Union. Pada saat ini, perwakilan yang dikirim oleh para pemain independen ini berkata, "Saudara-saudara dari Martial Union, bukankah kita harus melakukan sesuatu dengan benar? Tidak mudah bagi semua orang untuk naik level. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kita masing-masing akan mengambil setengah dari monster ini." Petik 2. Enyahlah, aku akan menghitung sampai 10. Jika kamu semua tidak tersesat pada saat itu, aku tidak keberatan membiarkan kamu tinggal di sini selamanya. Kehancuran yang tidak stabil berteriak. Kalian terlalu sombong. Kami hanya berhasil menemukan tempat ini setelah banyak kesulitan. Jadi apa hak kamu untuk mengusir kami? Petik 2. Dengarkan aku,
semuanya. Mengapa kita tidak bekerja sama dan bertarung melawan Martial Union? Paling-paling kedua belah pihak akan menderita kerugian. Aku tidak percaya bahwa para pemain dari Martial Union ini benar-benar tak kenal takut saat bertarung dengan kami. Petik 2. Sama seperti salah satu pihak mencoba untuk mengatur orang lain menjadi sebuah tim untuk melawan Martial Union, puluhan bola api mengecam para pemain dari partai tersebut. Langsung membunuh mereka semua. Situasi ini telah menakuti para pemain independen ini. Namun, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam-diam menatap Unstable Devastation. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Kehancuran yang tidak stabil tertawa dingin, melambaikan tangannya sekali lagi. Tiba-tiba, selusin mantra jatuh pada mereka, dan beberapa pemain lagi memelototi Unstable Devastation binasa. Ayo pergi, tidak tahan tekanan, salah satu pihak memimpin. Segera setelah itu, beberapa pihak yang tersisa saling memandang. Mereka semua menggelengkan kepala saat berangkat. Adapun dua pihak yang meninggal, tidak ada yang peduli tentang mereka lagi. Hahaha, mereka hanya sekelompok sampah, namun mereka berani bersaing dengan kita, Martial Union. Kehancuran yang tidak stabil menyaksikan para pemain independen yang pergi, mengejek. Sementara itu, anggota Martial Union lainnya juga mulai tertawa, gembira. Pada saat ini, Si Feng tiba di reruntuhan pasir putih setelah berlari tanpa istirahat. Martial Union seharusnya tidak jauh di depan. Si Feng membandingkan lokasi saat ini dengan lokasi yang ditandai di peta, meningkatkan langkahnya saat dia menuju ke depan. Bab 193, Ksatria Cawan Suci. Ketika Si Feng tiba di lokasi yang disediakan Stabbing Heart, dia bahkan tidak bisa menemukan bayangan Martial Union. Di mana mereka? Si Feng mengamati sekelilingnya. Selain selusin atau lebih kalajengking berekor 3, tidak ada satupun pemain yang menempati daerah datar berpasir ini. Apakah ada kesalahan dalam informasi yang Stabbing Heart berikan padaku? Si Feng berpikir kemungkinan kesalahan seperti itu rendah. Lagi pula, aliansi asasin adalah persekutuan kelas 2 tingkat atas, tidak boleh ada kesalahan signifikan dalam pengumpulan informasi mereka. Selain itu, Stabbing Heart telah begitu percaya diri dalam memberikan informasi, jadi dia pasti memiliki dasar untuk kepercayaan dirinya. Lupakan, aku tidak punya banyak harapan untuk menemukan mereka segera. Karena Si Feng tidak terburu-buru, dia mulai mencari di sekitar daerah sekitarnya. Jika Martial Union sudah memasuki kota Sungai Putih, Stabbing Heart akan memberitahu dia pada pemberitahuan pertama. Namun, tidak ada kemungkinan besar bagi Martial Union untuk memasuki kota Sungai Putih sekarang karena bahkan tim Stabbing Heart belum memasuki kota. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Semakin banyak pemain mencapai level 10, masing-masing memasuki kota Sungai Putih, satu demi satu. Saat ini, mayoritas pemain yang memasuki kota Sungai Putih adalah elit dan eselon atas dari guild. Hanya ada sejumlah kecil tim yang terdiri dari pemain independen. Sebagian besar pemain independen ini telah membeli buku panduan kota Sungai Putih, dan mereka semua mengagumi penciptanya. Pemimpin, Ye Feng ini benar-benar luar biasa. Informasi yang ditulisnya dalam buku panduan ini sangat rinci. Untungnya, kami membeli versi mewah. Pengantar dalam versi yang disederhanakan terlalu singkat, dan itu hanya membantu seseorang mendapatkan pemahaman umum tentang kota Sungai Putih. Sementara itu, versi mewah menyebutkan banyak lokasi dengan pencarian yang baik dimaksudkan untuk kelas-kelas tertentu. Berkat itu, aku menerima banyak pencarian berharga.
Petik 2. Aku tahu. Semuanya berkat kebijaksanaan pemimpin tim untuk membeli versi mewah. Jika aku tidak tahu bahwa Ye Feng secara pribadi menulis buku panduan ini, aku bahkan akan berpikir bahwa para pejabat game telah menerbitkannya. Aku benar-benar bertanya-tanya apa profesi Ye Feng sebelumnya adalah memiliki keterampilan observasi yang kuat. Petik 2. Ye Feng itu memang memiliki beberapa keterampilan. Awalnya, aku hanya bermaksud untuk membeli buku panduan sebagai referensi. Aku tidak pernah berpikir bahwa semua informasi itu benar. Aku terkejut setelah kami tiba di kota Sungai Putih. Itu bernilai 20.000 kredit. Jika itu terserah aku tidak akan mau menjual informasi ini bahkan seharga 50.000 kredit. Tidak hanya informasi yang membutuhkan waktu untuk mengatur, tetapi ini juga informasi tangan pertama. Aku tidak bisa membayangkan mengapa Ye Feng rela menjual semua ini hanya dengan 20.000 kredit. Petik 2. Di depan Teleportation Hall di White River City, sebuah tim non-persekutuan yang terdiri dari 10 lebih pemain elit mengobrol dengan gembira sambil menunggu teman mereka yang lain. Tim independen. Petik 2. Pada saat ini, Gentle Snow muncul dari gerbang teleportasi, melihat tim pemain yang ceria ini. Dia merasa sedikit terkejut dengan pemandangan itu. Pada saat ini, selain dari tim elit persekutuan besar, bahkan ada tim independen yang telah mencapai kota Sungai Putih. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, dan menggambarkan kekuatan tim ini. Aku tahu siapa mereka. 5 tahun yang lalu, para pemain ini sangat terkenal dalam permainan realitas virtual yang relatif besar. Mereka dikenal sebagai ksatria cawan suci pada waktu itu. Meskipun mereka bukan guild, dan jumlah mereka tidak pernah melebihi 100 pemain, setiap anggota tim mereka sangat terampil. Kecakapan pertempuran mereka sangat menakutkan. Pemimpin mereka, Werewolf, bahkan memiliki reputasi sebagai prajurit terkuat dalam permainan. Selama hari-hari itu, tidak ada satupun guild dalam game yang berani memprovokasi mereka. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, tim mereka bubar, dan banyak anggota mereka berhenti bermain. Petik 2. Para pemain yang tersisa kemudian menjadi eselon atas atau anggota inti dari guild kelas 1 dan kelas 2. Holy Grail Knights adalah legenda jenis di dunia game virtual sekarang. Petik 2. Ketika Shield Warrior, Ghost Chop, yang memiliki pengetahuan tentang para pemain independen ini melihat Shield Warrior yang tampak rata-rata berdiri di tengah-tengah para pemain itu, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Orang ini memang Werewolf, pemimpin tim masa lalu dari Holy Grail Knights. Kembali pada masa itu, Ghost Chop telah mengagumi dan menghormati pria ini, jadi, dia memilih untuk bermain sebagai Shield Warrior juga. Dia kemudian berbalik ke Snow Lembut, perlahan mulai ingatannya. Aku mengerti. Snow Lembut tidak bisa tidak memperhatikan Werewolf. 5 tahun yang lalu, dia belum mengalami game realitas virtual. Karena itu, dia tidak tahu bahwa orang seperti itu ada. Snow, apakah kamu berpikir untuk merekrutnya ke Ouroboros? Zhao Yueru bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi Snow gentle yang terharu. Meskipun orang ini kelihatannya kurang semangat pada pandangan pertama, dia tampak sedalam dan sedalam lautan pada saat yang sama. Selain itu, peralatan yang ia kenakan adalah semua peringkat misterius besi, meskipun senjatanya sedikit kurang karena bukan peringkat rahasia perak. Namun, seharusnya sangat sulit bagi tim independen untuk memiliki Shield Warrior yang diarahkan, sehingga jelas menunjukkan seberapa kuat anggota tim ini. Sementara itu,
Pemimpin tim yang mampu memimpin tim semacam itu bukanlah karakter yang sederhana. Jika kita bisa merekrutnya, itu akan sangat membantu untuk penggerebekan dungeon masa depan kita. Gentle Snow tidak secara langsung menyangkal pertanyaan Zhao Yueru. Niatnya sebelumnya untuk merekrut Si Feng sebagai bawahan sudah pupus. Sayangnya, dia tidak bisa melihat melalui Si Feng, karena seluruh makhluk Si Feng diselimuti misteri. Buku panduan yang telah dijualnya semakin menguatkan fakta ini. Dia sangat terkejut ketika dia tiba di White River City. Menggunakan versi mewah dari buku panduan sebagai perbandingan, Snow Lembut datang untuk sepenuhnya memahami nilai dari buku panduan eksklusif yang telah dijual Si Feng kepadanya. Jika persekutuan kelas 1 lainnya menemukan buku panduan ini, mereka bahkan mungkin memulai perang habis-habisan dengan Ouroboros untuk merebutnya. Snow Lembut telah memperkirakan nilai sebenarnya dari buku panduan ini menjadi 5 juta kredit atau lebih. Lagi pula, di dalam buku panduan super mewah, ada informasi yang berkaitan dengan masalah yang biasanya akan dihadapi ketika mengembangkan guild. Buku panduan itu juga menyentuh topik tentang bagaimana mengembangkan dan memperkuat persekutuan. Selain itu, disebutkan tentang pencarian harian yang tersedia yang dapat meningkatkan reputasi seseorang di White River City. Informasi seperti itu dapat memungkinkan mereka untuk melampaui persekutuan lain dengan hebat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan kredit 5 juta yang sangat sedikit. Bahkan sekarang, Snow Lembut tidak berani mengungkapkan informasi ini kepada orang lain. Dia tidak ingin membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Karena alasan ini, Snow Lembut telah sepenuhnya menyadari betapa bahaya Si Feng. Jika dia sudah dalam bahaya yang begitu besar hanya dengan berteman dengannya, konsekuensi apa yang harus dia hadapi jika dia menerimanya sebagai bawahannya? Snow Lembut tidak lagi berani memikirkan konsekuensinya. Provokasi Si Feng terhadap puluhan serikat memberikan contoh utama. Untungnya, mereka semua adalah guild yang tidak memiliki peringkat karena rahasia leveling tidak memiliki banyak daya tarik bagi guild besar yang sebenarnya. Bagaimanapun, eselon atas dari persekutuan ini tahu banyak rahasia, dan mereka memiliki pemahaman yang hebat tentang domain dewa. Persekutuan ini jauh lebih kuat daripada persekutuan setengah-setengah yang tak beradab itu. Tidak ada bug di domain dewa. Bahkan jika ada satu, sistem akan menemukan dan memperbaikinya segera. Jika benar-benar ada rahasia leveling, satu-satunya kemungkinan adalah membunuh monster dari level yang lebih tinggi atau melakukan pencarian level tinggi untuk mendapatkan EXP dalam jumlah besar. Hanya ahli atau pemain dengan peralatan luar biasa yang dapat mencapai yang pertama. Adapun yang terakhir, itu jelas situasi yang tidak dapat diulang karena pencarian tingkat tinggi seperti itu akan memiliki keterbatasan dan kelangkaan yang besar. Tidak semua orang bisa menerima pencarian seperti itu. Mereka bahkan mungkin langka atau quest unik. Dengan demikian, semua guild yang diperingkat tidak memiliki ketertarikan khusus pada rahasia ini yang sebenarnya bukan rahasia. Sebaliknya, mereka jauh lebih tertarik pada buku panduan kota Sungai Putih. Namun, karena Si Feng telah dengan bijak menawarkan informasi untuk dijual, persekutuan berperingkat ini secara alami tidak akan mencari masalah dengan Si Feng. Mereka juga tidak punya banyak waktu di tangan mereka, tidak seperti persekutuan setengah-setengah. Si Feng termasuk dalam kategori orang yang begitu mengintimidasi sehingga mereka memiliki beberapa teman. Dengan kata lain, tanpa kekuatan yang cukup, persahabatan dengan Si Feng adalah upaya yang sangat berbahaya. Adapun werewolf di depannya,
Tidak ada banyak bahaya dalam membangun persahabatan dengan orang seperti itu. Selain itu, dengan kekuatan besar seperti itu, akan sangat rugi untuk tidak merekrutnya. Pergi. Ayo pergi dan memulai percakapan dengan mereka. Kalau begitu, melihat bahwa semua anggota timnya sudah ada, dia membuka mulutnya dan berbicara. Bab 194, Demon Api. Reruntuhan pasir putih. Persatuan bela diri terlalu banyak. Mereka sama sekali tidak menghormati kita sebagai pemain independen. Ketika aku tumbuh lebih kuat, aku akan membalas dendam pada bajingan itu. Petik 2. Set, diam. Apakah kamu tidak melihat Martial Union membunuh kedua pihak lainnya hanya karena berbicara? Petik 2. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Kami tidak sekuat mereka, jadi kami hanya bisa memberi jalan dan mengambil langkah mundur. Petik 2. Jika aku adalah anggota persekutuan kelas 3, aku tidak percaya bahwa Martial Union akan berani menendang kita seperti yang baru saja mereka lakukan. Pemimpin, mengapa kita tidak bergabung dengan persekutuan besar? Dengan standar teknik kami saat ini, kami harus bisa bergabung dengan persekutuan besar. Petik 2. Sebuah persekutuan, kan? Memang, kita harus mempertimbangkannya. Namun, mari kita bicarakan hal ini setelah kita memasuki kota Sungai Putih. Aliansi Assassin saat ini adalah persekutuan terkuat di Redleaf Town. Tetapi ketika kita sampai di White River City, Aliansi Assassin hanya akan mendapat peringkat di atas rata-rata di terbaik. Masih ada banyak guild kelas 1 yang bisa kita pilih. Petik 2. Salah satu dari 6 pihak yang dihuni Martial Union memulai diskusi ketika mereka mencari lokasi penggilingan baru. Mereka telah mengalami, secara langsung, kekuatan dan kegunaan guild. Jika mereka tidak bergabung dengan persekutuan, mereka hanya bisa bersaing dengan pemain independen lainnya atas lokasi dengan sumber daya yang langka ketika persekutuan ini menempati semua lokasi leveling yang berharga. Permisi, tetapi apakah kamu tahu di mana Serikat Bela Diri? Si Feng telah mencari reruntuhan pasir putih untuk beberapa waktu, tidak beruntung menemukan jejak Serikat Bela Diri. Pada saat ini, bagaimanapun, dia telah mendengar para pemain yang lewat mendiskusikan Martial Union. Jadi dia bertanya kepada mereka. Iya, kami tahu itu. Bisnis apa yang kamu miliki dengan mereka? Jangan beritahu aku, kamu tidak mencoba bergabung dengan Martial Union, kan? Pemimpin partai ini mengangguk. Namun, ketika dia menyadari bahwa Si Feng adalah pemain independen dengan nama dan levelnya disembunyikan, selain mencoba bergabung dengan Martial Union. Alasan lain apa yang harus dimiliki pemain seperti Si Feng untuk mencari Martial Union? Mendengar bahwa pemain di depan mereka berniat untuk bergabung dengan Martial Union, anggota partai lainnya langsung melotot penuh dengan niat membunuh pada Si Feng. Kemarahan yang mereka dapatkan dari penindasan Martial Union belum surut. Jika bukan karena Martial Union memiliki keunggulan angka, mereka akan sejak lama memulai pertarungan dengan Martial Union. Dari percakapan Si Feng telah menguping sebelumnya, dia tahu bahwa Martial Union telah menggertak para pemain ini. Oleh karena itu, kebencian mereka terhadap persatuan militer haruslah intens. Selain kata-kata pemimpin partai mereka tentang Si Feng yang ingin bergabung dengan Martial Union, suasana hati anggota partai lainnya secara alami akan suram. Jika dia berani mengklaim bahwa dia bermaksud untuk bergabung dengan Martial Union, para pemain ini mungkin akan menuduhnya tanpa ragu-ragu. Aku tidak mencoba bergabung dengan Martial Union. Aku mencari Martial Union karena aku punya bisnis dengan mereka. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memberitahu aku keberadaan mereka saat ini?
Inilah biaya penyelidikan 1 koin perak. Si Feng tersenyum, mengeluarkan koin perak. Untuk pemain rata-rata penghasilan harian mereka akan, paling banyak, berkisar sekitar beberapa puluh koin tembaga. Bahkan jika para pemain veteran ini bersatu untuk membentuk sebuah pesta, penghasilan total mereka akan sekitar 1-2 koin perak. Oleh karena itu, biaya penyelidikan 1 koin perak tidak sedikit bagi mereka. Apa orang kaya? Mata pemimpin partai bersinar ketika dia melihat Si Feng menawarkan koin perak sebagai biaya penyelidikan. Dia kemudian berbicara dalam obrolan pesta, "Saudaraku, ini adalah domba gemuk. Jika kita memanennya dan mendapatkan uang, kita mungkin bisa menutupi biaya perbaikan untuk semua senjata dan peralatan kita. Apakah kita membunuhnya atau tidak?" Petik 2. Bunuh dia. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Bajingan ini jelas terkait dengan Martial Union. Selama itu terkait dengan seseorang, kita tidak bisa melepaskannya. Petik 2. Kami akan mengikuti keputusan pemimpin. Semua anggota partai yang lain menyuarakan dukungan mereka. Tampaknya orang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Martial Union. Martial Union telah menyiksa kami dengan buruk beberapa saudara, dan kemarahan masih memenuhi perut kami. Karena kamu memiliki beberapa koneksi dengan Martial Union, dan kamu sangat kaya, bukankah kamu harus membayar kami kompensasi sebagai pengganti Martial Union? Kami tidak ingin banyak. Tinggalkan 20 koin perak dan semua peralatan kamu, maka aku akan memberitahu kamu lokasi Martial Union. Bagaimana dengan itu? Pemimpin partai Guardian Knight berkata dengan tawa dingin. Dengan mengatakan itu, anggota partai lainnya juga mulai bergerak maju, wajah mereka membawa senyum dingin ketika mereka mendekati Si Feng. Aku bilang aku tidak punya koneksi dengan Martial Union. Aku hanya mencari mereka untuk bisnis. Apapun yang terjadi antara kamu dan Martial Union tidak ada hubungannya dengan aku. Jika kalian tidak akan memberitahu aku di mana mereka berada, biarlah. Silakan minggir, kata Si Feng. Ini, aku mengerti. Namun, itu masih salah kamu untuk menyebutkan Martial Union kepada kami. Jika kamu tidak setuju dengan tuntutan kami hanya dapat menggunakan kamu untuk mengurangi stres. Meskipun kami tidak tahu level kamu, levelnya masih harus sekitar level 8 atau level 9. Jika kamu kehilangan level sekarang, kamu mungkin akan kehilangan upaya 1 atau 2 hari. Kamu harus memikirkan pilihan-pilihan kamu, ejek pemimpin partai, tangannya mengambil gladius dan melindungi dari punggungnya. Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata ini. Orang-orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi kebencian terhadap mereka. Meskipun para pemain ini mengalami penindasan dan penindasan Martial Union, ketika tabel berbalik, apakah mereka tidak bertindak seperti Martial Union? Dasar bodoh, apa yang kamu tertawakan? Aku akan menghancurkan wajah kamu menjadi bubur jika kamu terus tertawa. Seorang asasin berteriak. Bukankah kalian ingin uang? Aku akan membayar ongkos untuk perjalanan kamu ke neraka. Petik 2. Si Feng menghunuskan blade abisal saat dia berkata begitu. Segera, api biru jernih menutupi tubuh Abyssal Blade. Si Feng tidak punya ruang untuk mengasihani pemain seperti ini. Si Feng mengacungkan kedua pedangnya, dan secara instan, gambar pedang yang tak terhitung memenuhi langit, mengelilingi para pemain ini. Meskipun para pemain independen ini memiliki teknik yang baik dan juga relatif kuat dalam hal kekuatan, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Si Feng. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, gambar pedang membuat jepitan tubuh mereka.
Selain dari pemimpin partai Guardian Knight, 5 anggota partai yang tersisa meninggal dalam sekejap. Selain itu, Ice Blue Devil Flame menghancurkan semua peralatan mereka. Meskipun para pemain ini memiliki level yang relatif tinggi, peralatan yang mereka kenakan memiliki kualitas yang sangat buruk. Mereka hanya memiliki 6 atau 7 potong peralatan perunggu masing-masing dan tidak ada yang memiliki satu pun peralatan misterius besi. Di bawah kekuatan Ice Blue Devil Flame, tidak ada peralatan mereka yang bisa bertahan bahkan dengan satu pukulan, dan semuanya segera menjadi tidak lebih dari memo. Begitu, apakah kamu bersedia memberitahu aku keberadaan Martial Union sekarang? Si Feng memandang ke arah pemimpin partai, tersenyum dengan tenang saat ia berbicara. Pemimpin partai itu tercengang. Orang di depannya benar-benar dapat menghasilkan api di seluruh tubuhnya, dan serangannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pada saat ini, pemimpin partai hanya memiliki satu pemikiran tentang situasinya, dia telah bertemu iblis. Selain itu adalah iblis api yang mampu mengendalikan api. Aku akan bicara, aku akan berbicara. Martial Union berada di tanah cekung terdekat di barat daya. Ada banyak lubang di sekitar area ini. Petik 2. Sangat bagus. Kamu bisa pergi sekarang. Si Feng segera memadamkan kehidupan pemimpin partai ini. Dia kemudian maju menuju lokasi Martial Union. Pada saat para pemain independen ini bangkit kembali di Red Leaf Town, mereka segera memenuhi langit dengan jeritan kesedihan mereka. Tidak hanya mereka kehilangan level karena sekarat, tetapi semua peralatan mereka juga hancur. Belum lagi naik level, mereka bahkan tidak bisa pergi ke ladang untuk membunuh monster sekarang. Tiba-tiba, desas-desus tentang iblis api di reruntuhan pasir putih menyebar. Rumor menyatakan bahwa iblis api mengenakan jubah hitam berkerudung, dan dia tidak mengungkapkan informasi pribadi. Iblis itu juga memiliki 2 pedang tajam yang tergantung di pinggangnya, satu berwarna hitam dan yang lain putih. Rumor itu juga menyebutkan bahwa jika pemain tidak cepat menjawab pertanyaan iblis api ini, mereka akan mati dan kehilangan semua peralatan mereka. Seseorang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meneteskan air mata penyesalan ketika saat itu tiba. Namun, Si Feng, asal dari rumor ini, tidak mengetahui hal ini. Aku akhirnya menemukanmu, kehancuran tidak stabil. Pada saat ini, Si Feng berdiri di atas lereng yang tinggi, memandang ke bawah pada 100 plus pemain yang saat ini membantai beberapa lusin kalajengking 3 ekor. Para pemain ini semuanya adalah level 9, dan mereka tidak jauh dari mencapai level 10. Di sisi lain, Unstable Devastation, yang saat ini memimpin dari belakang tim, sudah mencapai level 10. Alasan mengapa dia mencapai level 10 dengan kecepatan seperti itu adalah karena dia tidak berada di pesta dengan para pemain elit ini. Sementara itu, Unstable Devastation membunuh monster yang HP-nya turun ke titik kritis. Karena aturan domain dewa, penghancuran tidak stabil akan menerima 60% dari total EXP dari pembunuhan. Dengan demikian, ia mencapai level 10 di depan pemain elit lainnya.